Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih, kita bakal bahas casing PC murah dan ini juga beneran baru masuk Indonesia nih. Harganya tergolong terjangkau. Gimana kelebihan dan kekurangan casing gaming satu ini? Lanjut aja disimak videonya sampai ke akar-akarnya. Jangan lupa dukungan buat channel ini ya, biar berkembang lebih baik lagi ke depannya. Caranya tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Armageddon Tritron Pro 200 ATX dan casing ini nggak ada hubungan apa-apa sama Mitsubishi Tritron karena itu mobil. Harga casing satu ini dibanderol Rp430.000 buat yang warna putih, sedangkan yang warna hitam ini lebih murah dikit nih, yaitu Rp405.000. Casing ini sendiri bisa dipasang motherboard dari ATX, MATX, dan Mini ITX. Dus casing Tritron ini cakep ya, maksudnya nggak seperti kebanyakan dus casing murah lainnya yang berwarna coklat. Kalau ini in color. Bahkan tampang casingnya ini jelas banget di dus bagian depan. Selain tampang casing, informasi di dusnya juga cukup jelas nih, dari tipe, bonus 4 kipas ARGB, maksudnya. Bisa dipasang satu harddisk dan satu SSD, USB 3.0 dan sebagainya. Sama dikasih garansi 1 tahun ya. Detail lebih lengkap lagi ada di samping dus casing Tritron ini. Contohnya macam panjang VGA maksimal yang bisa dipasang hingga 320 mm atau 305 mm kalau dipasangin kipas di bagian depan. Tinggi CPU cooler maksimal 165 mm dan panjang power supply-nya nggak ada informasi ya di sini. Jumlah kipas yang bisa dipasang di casing ini totalnya ada 6 kipas nih, 3 di depan, 2 di atas dan 1 di belakang. Ukuran 120 mm. Dan casing ini hanya bisa dipasang radiator 120 mm bagian belakang. Ini berdasarkan informasi yang ada di dus casing ini. Setelah dikeluarin, coba dilihat-lihat secara diam-diam. Ngintip dong. Maksudnya coba dilihat tampilan casing Tritron ini. Mirip casing apaan coba? Ayo, yang pastinya sih memang ada kembarannya ya. Di bagian depannya ini bahannya metal dan bolong-bolong. Pastinya buat sirkulasi udaranya bisa lebih baik ya. Di tengahnya ini dikasih pemanis dengan merek Armageddon. Ini bahannya kayak kain ya, tapi lentur, macam karet. Buat buka cover bagian depan ini tinggal kalian copotin 4 baut penguncinya. Terlihat di cover nggak ada dust filter ya. Sama langsung kelihatan 3 bonus kipas ARGB di bagian cover depannya ini. Pada bagian sampingnya jelasnya udah pakai tempered glass. Ini bening ya, dengan 4 baut penguncinya. Terus ada merek dan tipe yang ditaruh di power supply cover. Buat penutup kaca model ginian, ini baiknya kalian tahan atau kalian pegang ya kalau mau membuka 4 baut penguncinya, karena cukup riskan ya kalau jatuh. Dan kacanya nggak terlalu tebal sih ya, tapi ya sesuai harga juga. Lanjut, 1 bonus kipas lagi di bagian belakang casing. Untuk jarak motherboard ke bagian atas casing ini terlalu deket ya. Kalau dipasang radiator di bagian atas, khawatirnya kepentok sama RAM yang tinggi. Dan ini kok jari saya nggak bisa masuk. Ternyata ruang kabel bagian belakang ini tergolong sempit ya. Yang luas malah di bagian sampingnya. Di bagian power supply cover ini harusnya bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm ya. Tapi ini kayaknya ada tempat buat pemasangan storage nih, kalau lihat dudukannya ya. Terus ada 3 lubang kabel manajemen di area ini. Sayangnya nggak ada lubang kabel manajemen untuk motherboard MATX di casing satu ini. Sebentar nih, ini power kipasnya masih pakai molek 4 pin dan konektor satunya ini buat sambungan ARGB ya. Karena casing ini untuk ATX, makanya ada 7 slot ekspansi yang udah bolong-bolong nih. Penutup bagian sampingnya ini model geser ya, tapi sayangnya bautnya nggak bisa diputar pakai jari, mesti pakai obeng nih. Buat penutup ruang kabel manajemennya ini rata ya, dan 2 baut penguncinya model gepeng atau ya lihat di video aja ya. Rada susah sih diputar pakai tangan kalau model bautnya kayak gini. Dan bahan penutup casing ini nggak terlalu tebal ya. Setelah dilihat gimana? Udah kebayang belum?
buat ngerapikan kabel di casing ini. Nampak jelas ya, area yang bener-bener luas itu di bagian sampingnya. Sedangkan di bagian belakang motherboard ini berasa sempit. Tapi biar kata space-nya pas-pasan banget alias press, ini ada cantelan ya buat kabel tis di area belakangnya. Termasuk di area yang space-nya luas. Kemudian konektor 3 pin RGB-nya ini cuma ada di kipas bagian belakang nih. Sama satu konektor LED SW ya. Nah ini awalnya nggak saya pasang, tapi nanti deh saya jelasin ketika udah ngerakit PC di casing ini. Untuk kabel-kabelnya ini udah black semua alias hitam ya. Tapi kenapa ya kalau casing putih kelas-kelas murah ini jarang banget kabelnya ikutan putih. Kalau putih kan warnanya bisa klop dengan casingnya. Cuma mungkin harganya bisa lebih mahal. Di sini ada kabel front panel dan satu tambahan konektor LED SW. Konektor USB 2.0 sama HD audio dan konektor USB 3.0. Di bagian power supply cover buat tempat harddisk dan SSD-nya ini pakai rak model ginian ya. Lagi-lagi dua baut penguncinya ini nggak bisa main puter-puter pakai jari, mesti pakai obeng. Dan juga posisi raknya cuma satu doang nih, nggak bisa digeser-geser. Di bagian kaki casingnya ini sama sekali nggak dikasih busa ya, dan di bagian ventilasi power supply pun nggak ada dust filter. Tapi nggak tahu ya, apa unit ini aja yang nggak ada busanya sama dust filter. Nanti deh coba saya tanyain ke distrinya. Di bagian atas casingnya ini seperti biasa ada dust filter yang pakai magnet dengan ukuran hampir sebody casingnya. Dan bisa dilihat dudukan buat pemasangan radiator atau kipas ini cuma satu doang ya, nggak dibeda-bedain. Di sini juga ada tombol power, tombol reset, tombol LED, audio, 2 kali USB 2.0 dan 1 kali USB 3.0. Oke, lanjut perakitan perangkat di casing Tritron Pro 200 ATX. Kalau udah ada kipas di area belakang, khusus motherboard yang saya pakai ini, paling enak sih dicopotin aja dulu kipasnya. Ini buat mempermudah pemasangan motherboard. Awalnya saya pakai kabel ekstensi besutan Texware di casing ini. Tapi ternyata ruang manajemen di bagian belakangnya ini nggak bisa ngumpetin konektor 24 pin sambungannya. Jadinya nggak pakai kabel ekstensi. Kecuali kabel ekstensi kalian ini panjang ya, bisa diumpetin di area power supply cover. Terus untuk pemasangan kabel SATA, kalau cuma satu doang sih nggak ada masalah ya. Tapi kalau ada dua kabel SATA, modelnya numpuk kayak gini, nah ini rada bikin susah buat pasang atau melepasnya. Kegencet bodi sampingnya. Buat pemasangan power supply nggak ada kendala yang cukup berarti. Begitupun juga buat pemasangan hard disk. Kendala yang paling saya rasakan di casing ini adalah gimana caranya buat nyusun kabel-kabel dengan tempat yang sangat-sangat terbatas. Ini dikarenakan ruang di bagian belakang motherboard bener-bener nggak bisa ditaruh kabel yang tebal ya. Mesti pipih bener. Untuk pemasangan VGA nggak ada kendala di casing ini. Bahkan saya masih tetap usahakan pakai kabel ekstensi ya. Biar kata jelimet juga nggak turun kabel ekstensi ini. Dan silakan dilihat gimana saya berusaha buat ngumpetin kabel di area yang terbatas ini. Ini udah paling maksimal sih ya. Di bagian depannya ada dua kabel yang sedikit mengganggu pemandangan. Ya dikarenakan nggak ada lubang khusus untuk motherboard MATX ya. Jadi kabelnya itu menjolor. Maksudnya sliweran ya. Kelihatannya nggak rapi. Sama kabel ekstensinya ini nggak bisa dibuat rapi juga, dikarenakan penumpukan kabel-kabel di area power supply cover. Setelah dihidupkan, tampang casing ini berasa berotot, ya karena bagian depannya ini didesain seperti gitu. Dan ternyata RGB-nya nggak sync ya. Aduh, setelah diselidiki, ya karena saya nggak masang konektor LED SW ke kipas bagian belakang nih. Dan itu fungsinya buat RGB sync ya. Nah biar sync ke motherboard atau perangkat lainnya, kalian mesti tahan tombol LED yang ada di casingnya beberapa detik ya. Baru deh kipasnya bisa sync dengan perangkat lainnya. Oke, kita bahas plus minus casing Tritron Pro 200 ATX ini. Kita bahas plusnya dulu. Pertama, harganya tergolong terjangkau nih. Dan kalian udah dapet bonus 4 kipas eRGB dalam paket penjualannya. Tampilan casing ini juga cukup sporty, walaupun memang bukan yang pertama ya. Karena seperti yang saya bilang di awal, ada kembarannya. Minusnya, nah ini dia nih.
Kalau bisa kedepannya Armageddon memperhatikan ruang kabel manajemen area belakang motherboard, karena ini bener-bener press banget buat ditaruh kabel di area belakang. Kemudian untuk lubang kabel manajemen samping ini mesti digedein dikit ya, buat ngindarin ribetnya pemasangan dua kabel SATA model tiduran yang seperti saya pakai sekarang. Dan satu lagi, kalau bisa ada lubang buat kabel manajemen khusus motherboard MATX. Nah, kalau saya pribadi menyarankan kalian nggak menggunakan power supply yang kabelnya banyak di casing ini. Ya paling enak sih pakai power supply modular ya, biar nggak ada penumpukan kabel ya. Sama usahakan pakai konektor SATA, cukup satu aja di bagian sampingnya. Kalau model 2 numpuk kayak gini, ribet. Rasanya cuma itu aja sih ya, plus minus casing Tritron Pro 200 ATX besutan Armageddon ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Armageddon Tritron Pro 200 ATX. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.